Menurutmu arti jadi seorang laki-laki itu seperti apa sih? Membahas dua hati biru, mau tidak mau kita akan dibenturkan pada pertanyaan, apa bisa peran Dara diganti dari Adisti Zara ke Aisyah Nurada Tau? Soalnya Dara sudah melekat sekali dengan Zara dan sebaliknya. Saya sendiri termasuk yang percaya salah satu kunci kesuksesan Dua Garis Biru adalah performance gemilang Zara. Setelah menonton Dua Hati Biru, saya bisa bilang Nurada Tau bagus sekali dan sangat pas menjadi Dara. Bahkan bisa dibilang Dara di sequel ini lebih cocok dibawakan Nura dibanding Zara. Saya beberapa kali sempat membayangkan Zara sebagai Dara versi sekarang dan malah nggak masuk. Sekarang kita bahas filmnya. Dua Hati Biru menurut saya termasuk ke dalam kategori sequel yang nggak perlu ada, tapi kita tetap bisa menikmati. Sama seperti ADC 2, Pengabdi Setan Communion, dan kalau boleh mundur jauh ke belakang, ada Keluarga Markum di tahun 80-an dan Taksi 2 di tahun 90-an. Semuanya sequel dari film bagus yang sebetulnya sudah ditutup dan selesai dengan rapi. Tapi karena sukses besar, jadinya dibuatlah sequelnya. Dua Hati Biru ceritanya hampir 5 tahun sejak ending Dua Garis Biru. Adam sudah 4 tahun, Bima masih tinggal di rumah orang tuanya dan kerja di arena bermain di dalam mall. Dan Dara rajin video call ke suami dan anaknya. Hubungan mereka baik-baik saja sampai akhirnya Dara pulang kampung ke Jakarta. Bima dan Dara dihadapkan pada kenyataan bahwa hubungan virtual sangatlah beda dengan di dunia nyata. Sebagai pasangan muda, friksi dengan mertua tidak terelakkan, terutama Dara dengan Ibu Bima yang memang punya pandangan hidup yang jauh beda. Saya agak menyayangkan Ibu Bima yang diperankan Cut Mini terasa seperti dipaksakan menjadi villain di film ini. Beberapa tindakannya terasa terlalu kurang bijak sehingga kita sulit bersimpati. Makanya kita bisa mengerti ketika Dara akhirnya mengajak Bima untuk kontrak rumah agar tidak terlalu dikontrol orang tua. Hubungan Dara dengan Adam juga tidak mulus. Selain Dara masih belajar sebagai ibu, Adam yang tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya secara langsung masih enggan untuk lulut. Disinilah kita bisa melihat karakter development dari Dara. Dia terlihat lebih sabar dan dewasa menghadapi ini semua. Dua Hati Biru adalah tentang hati Dara dan Bima yang membiru akibat deraan dari segala sisi. Namun cobaan Dara terus terang jauh lebih berat. Selain soal mertua dan Adam, Dara dihadapkan pada fakta orang tuanya dalam proses bercerai. Rumahnya akan dijual. Adiknya, Putri, yang diperankan Maisha Kana, kehilangan sosok ayah dan kakak. Dan tentu saja soal insecure-nya Bima yang bikin pusing. Banyaknya subplot untuk Dara menyebabkan ada beberapa yang datang dan hilang begitu saja. Misalnya soal dia kucing-kucingan di kantor karena tidak mau ketahuan sudah punya anak, atau soal bosnya yang demanding. Ini juga menyebabkan babak dua film ini terasa agak dragging karena begitu banyak yang ingin ditampilkan. Beberapa transisi juga terasa kurang mulus. Ada beberapa adegan yang terasa lompat seperti kurang shot dan berusaha ditutupi dengan lagu. Atau mungkin ini cuma person saya aja. Yang saya juga sayangkan adalah Lulu Tobing sebagai ibu Dara. Di sini terasa seperti pelengkap, hanya background karakter yang tidak punya andil berarti di cerita. Di sisi lain, Dua Hati Biru punya dua senjata rahasia. Rafael Rafisky sebagai Adam dan Keanu Angelo sebagai Iki, teman Bima. Farel dan Keanu begitu natural, dua-duanya seperti tidak acting. Siapapun yang menemukan Farel Rafisky harus naik nih gajinya. Keanu sendiri memberikan hawa segar di film ini dengan celutukan-celutukan yang spontan tapi tetap stay in character. Satu catatan terakhir, Dua Hati Biru ini lebih pas sebagai film lebaran dibanding Sisa Kubur dan Badara Wuhi. Masih jadi misteri buat saya kenapa film ini diputar seminggu setelah lebaran, padahal vibe-nya festive sekali, terutama di bagian penutupnya.